Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10, Deva, Riko, dan saya Feli. Kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang topik Stop Bullying and Start Loving. Berikut pembahasan singkat tentang bullying dari kami. Apakah kalian tahu, pembulian dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Pembulian dapat terjadi karena adanya rasa iri dan benci. Pembulian pun terdapat banyak jenisnya. Berikut jenis-jenis pembulian. Yang pertama, pembulian secara fisik. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Biasanya, orang yang melakukan bully jenis ini merasa dirinya memiliki kekuatan yang lebih dari orang yang dibully. Hal ini dapat dipicu oleh banyak hal dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Berikut contoh pembulian secara fisik. Yang kedua, pembulian secara verbal. Bullying verbal adalah tindakan penghinaan dan pelecehan secara verbal yang dilakukan kepada orang lain. Bullying secara verbal bisa dilakukan dengan cara individu maupun berkelompok untuk membuli seseorang. Sedangkan, kekerasan verbal bisa berupa komunikasi yang kasar dan penuh makian. Tidak adanya perhatian dari orang tua untuk anak, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab bullying. Berikut contoh pembulian secara verbal. Pembulian sosial. Bullying sosial termasuk ke dalam kategori bullying terselubung. Hal tersebut karena bullying satu ini biasanya dilakukan di belakang korban yang diintimidasi. Tujuannya untuk melukai reputasi sosial seseorang atau membuat orang lain merasa dipermalukan atau dihina. Berikut contoh pembulian sosial. Pembulian seksual. Sexual bullying adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Bentuk perundungan seksual mencakup pemanggilan nama secara seksual atau catcalling, komentar kasar, gerakan vulgar, menyentuh tanpa izin, dan materi pornografi. Berikut contoh pembulian seksual. Nah, tadi merupakan jenis-jenis dari pembulian. Sekarang kita akan membahas apa sih dampak dari bullying? Dampak dari bullying dapat berupa depresi, bunuh diri, luka fisik seperti luka lebam atau luka yang membekas. Cara mencegah bullying dapat berupa sebagai berikut. Pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Ketiga, memberikan dukungan pada korban. Keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Cara mengatasi pembulian dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu korban dan saksi. Sebagai korban juga bisa melindungi dirinya sendiri. Salah satu yang terpenting untuk berlatih komunikasi asertif. Disarankan, korban hanya bicara apa yang dirasakan atas perilaku bullying tersebut. Selain itu, fokus terhadap fakta yang dilakukan pelaku. Namun, apabila cara tersebut tidak juga berhasil membuat pelaku berhenti lakukan tindakannya, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Sebagai saksi, pertama, terpenting harus menenangkan diri sendiri dahulu. Karena meskipun sebagai saksi, perasaan takut dan tidak nyaman bisa juga dirasakannya. Kedua, menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Setelah itu, bisa mengajak bicara pelaku bullying secara langsung. Diingatkan, mengajak bicara pelaku perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Sekian dari pembahasan seputar bullying. Bagaimana pendapat kalian? Dan apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat terjadinya aksi pembulian terhadap orang lain? Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran aksi bullying adalah jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan diri kita. Jangan menjadi orang yang sok kuat atau sok menguasai karena itu tidak baik. Menjadi sosok yang pendiam kadang tidak begitu baik karena seseorang bisa saja datang merisak kita. Terima kasih.